Nyuhungkeun perhatosna. Acara seminar online biologi bade dikawitan. Sata acana. Tepangkeun wasta abdi. Adila Aura Agustiani. Kawit di kelas 11 MIPA 6. Abdi di dieu janten host. Sata acana. Sim kuring ngahaturkeun nuhun ka anggota anu parantos kerjasama dina ieu acara. Antawisna Apina Pajanian Pak salaku narasumber. Resi Astuti salaku moderator. Puput Andini salaku player, Nurul Hasanah salaku deskripsi promosi, sareng Ella Laylasari salaku dokumenter. Tugas seminar online biologi ieu dikolaborasikeun ku 4 mata pelajaran, nyaeta Bahasa Indonesia, Bahasa Sunda, Biologi, sareng TIK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tonton miwah salam kangge urang sadayana. Alhamdulillah wa syukurillah. Sata acana ayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah anu Maha Murah tur Maha Kasih. Anu parantos masihan kasehatan ka urang sadayana, sangkan urang tiasa patepang rarai dina jumiting ieu. Teu hilap shalawat sinareng salam mugi-mugi salamina ngocor ka junjunan urang sadayana, nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargana, ka sahabatna, tabi'i tabiatna, sareng mugi-mugi dugi ka urang salaku umatna anu istiqomah di jalana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teu hilap nu dipika hormat Ibu miwah Bapak Guru SMA Negeri 16 Garut. Nu dipika hormat panjejer miwah panumbu catur sarta akang teteh anu parantos hadir dina ieu acara. Mangga nyanggakeun acara seminar online ieu anu temana teknologi untuk menanggulangi gangguan pada sistem gerak dinten Kemis Kaping 5 November 2020 di Kawitan. Mangga salajengna nyanggakeun ka moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai hatur nuhun ka saderek panata acara anu tos masihan kapercantenan sareng kasempatan kasim kuring kangge janten moderator asanapi panumpu acara dina ieu seminar. Tepangkeun wastapun Resi Astuti kawiti kelas 11 IPA genep. Wilujeng sumping Ibu Bapak Guru pangjejer sareng para pamilon. Ieu seminar teh dilaksanakeun lantaran sairing aya kamajuan zaman, teknologi oge ngeuting ngembang pesat.
Salah sahijina nyaeta pamekaran teknologi pikeun sistem gerak. Urang sadaya. Urang sadayana terang yen organ salira manusia teh rentan pisan. Salah sahijina nyaeta tulang. Kusabab kitu, kamajuan teknologi anu langkung canggih sadayana tiasa direngsekeun atanapi aya jalan kaluarna. Dina kasempetan seminar online ieu, pangjejeurna nyaeta saderek Afina Fajanianpa bade medarkeun materi ngeunaan teknologi untuk menanggulangi gangguan pada sistem gerak. Supaya ieu seminar lumangsung kalawan kalancaran, simkuring bade ngamoderatoran atanapi janten panumpu acara ieu dugikeun karengse. Kasaderek Afina Fajanianpa sumangga dihaturanan kanggo ngabahas materi teknologi untuk menanggulangi gangguan pada sistem gerak. Waktu sareng tempat disumanggakeun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi pada seminar kali ini. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Afina Fajanianpa. Saya dari kelas 11 MIPA 6 SMA Negeri 16 Garut. Pada seminar kali ini, saya selaku narasumber akan memaparkan materi yang mengenai teknologi untuk menanggulangi gangguan pada sistem gerak. Sebelumnya, agar materi lebih mudah dipahami, saya telah menyiapkan file berupa PDF agar poin-poinnya lebih mudah dipahami dan lebih mudah untuk diingat. Sesuai topik yang akan dibahas pada seminar kali ini, yaitu mengenai teknologi untuk menanggulangi sistem gerak untuk menanggulangi masalah sistem gerak pada manusia. Sebelumnya di sini saya akan mengambil 2 poin utama, yaitu teknologi dan masalah sistem gerak manusia. Apa itu kelainan pada sistem gerak manusia? Kelainan pada sistem gerak terjadi karena adanya kerusakan atau gangguan pada organ-organ yang termasuk di dalamnya. Kelainan pada sistem gerak bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor genetik, infeksi, kerusakan pada otak seperti stroke, gangguan atau kerusakan saraf, termasuk saraf tulang belakang dan saraf keti, gangguan metabolisme, efek samping, obat-obatan tertentu, dan keracunan. Untuk poin yang kedua, yaitu teknologi. Apa itu teknologi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi memiliki 2 arti. Arti yang pertama yaitu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan. Dan pengertian yang kedua yaitu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Tentunya tujuan teknologi ini adalah untuk mempermudah hidup manusia. Langsung saja kita masuk kepada topik. Di sini saya telah menyiapkan ada 10 poin pembahasan yang akan dibahas pada seminar kali ini. Saya mengelompokkannya berdasarkan jenis-jenis penyakit dan juga teknologinya. Untuk gangguan yang pertama adalah patah tulang. Kata medis dari patah tulang adalah fraktur. Jadi perlu diingat bahwa pada pembahasan poin pertama ini, fraktur akan sering digunakan oleh saya agar lebih mudah untuk dimengerti.
Untuk menyembuhkan patah tulang, terdapat 4 metode penyembuhan. Yaitu metode yang pertama adalah pemasangan gips. Gips adalah bahan kapur yang diletakkan di sekitar tulang yang patah. Gips adalah perangkat dalam dunia kesehatan yang digunakan untuk melindungi dan menopang tulang atau sendi yang patah atau cedera. Perangkat ini dipasang di area tubuh yang mengalami patah tulang, yaitu oleh dokter yang khusus dalam perawatan tulang yang biasa disebut dengan ahli ortopedi. Jadi tujuan dari pemasangan gips ini adalah untuk menjaga agar tulang yang patah itu tetap dalam posisinya, tidak bergeser, dan dalam posisi yang normal. Manfaat gips adalah membantu menahan dan menjaga ujung tulang yang patah tetap pada posisi yang tepat, serta mencegah area di sekitarnya bergerak selama proses penyembuhan. Perangkat ini juga membantu mencegah atau menurunkan kontraksi otot dan menjaga area yang mengalami fraktur agar tidak bergerak, terutama setelah operasi patah tulang. Yang selanjutnya kepada metode yang kedua, yaitu pembidaian. Bidai dalam bahasa Inggris splint itu dapat digunakan sebagai pertolongan pertama apabila terjadi patah tulang. Pembidaian atau splinting merupakan prosedur yang sering dilakukan pada berbagai cedera muskuloskeletal. Apa itu muskuloskeletal? Muskuloskeletal adalah suatu kondisi yang mengganggu fungsi sendi, ligamen, otot, saraf, tendon, serta tulang belakang. Jadi, pembidaian ini merupakan prosedur yang sering dilakukan pada berbagai cedera muskuloskeletal akut maupun kronis. Contohnya seperti fraktur dan dislokasi. Apa itu dislokasi? Sesuai namanya saja bahwa dislokasi itu tidak sesuai pada tempatnya. Jadi, dislokasi adalah cedera pada sendi yang terjadi ketika tulang bergeser dan keluar dari posisi normalnya. Untuk membantu mengurangi nyeri serta membantu imobilisasi. Apa itu imobilisasi? Imobilisasi adalah suatu keadaan di mana individu mengalami atau beresiko mengalami keterbatasan gerak fisik dan penyembuhan pasca operasi. Jadi pada teknisnya, pembidaian dengan pemasangan gips itu sama untuk menjaga agar tulang tidak bergerak dan tetap pada posisinya. Untuk metode yang ketiga yaitu pembedahan internal. Pembedahan internal adalah pembedahan untuk menempatkan batang logam atau piringan pada tulang yang patah. Untuk metode terakhir dalam penyembuhan patah tulang adalah penarikan. Apa itu penarikan? Penarikan yaitu menggunakan beban untuk menahan anggota gerak yang mengalami deformitas dan mempercepat penyembuhan. Yang selanjutnya kita lanjut kepada gangguan yang kedua. Sebelumnya di sini ada sebuah gambaran pemasangan gips dan pembidaian. Jadi untuk pemasangan gips itu adalah lapisan kapur yang dililitkan di sekitar area tulang yang patah. Sedangkan pembidaian itu seperti menyangga tulang agar tidak bergerak dan tetap pada posisinya. Yang selanjutnya untuk gambaran metode dari bedah internal itu seperti ini. Jadi melakukan pembedahan dan memasang batang logam di area tulang yang patah. Selanjutnya kita lanjut kepada gangguan yang kedua, yaitu kanker dan tumor tulang. Untuk menyembuhkan kanker dan tumor tulang ini, terdapat 3 metode penyembuhan. Metode yang pertama yaitu kemoterapi. Mungkin teman-teman sekalian juga sudah tidak asing dengan kemoterapi. Jadi kemoterapi yang sering disebut dengan kemo itu dikenal sebagai pengobatan untuk membunuh sel kanker. Kemoterapi bekerja dengan menghentikan atau menghambat pertumbuhan sel kanker yang berkembang dan membelah diri dengan cepat. Biasanya, kemoterapi ini menggunakan obat-obatan yang sangat kuat untuk mencoba membunuh sel kanker. Namun, sayangnya, kemoterapi ini memiliki efek samping, yaitu juga dapat mematikan sel-sel normal pada prosesnya. Yang selanjutnya untuk metode yang kedua, yaitu radioterapi. Radioterapi
atau disebut juga terapi radiasi, adalah terapi menggunakan radiasi yang bersumber dari energi radioaktif atau dibangkitkan oleh linear akselerator. Contohnya seperti penggunaan sinar X, elektron, sinar Y, atau gamma. Ketiga, sinar tersebut adalah yang paling sering digunakan dalam radioterapi untuk menyembuhkan kanker dan tumor. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sering terbalik antara kemoterapi dan radioterapi. Di sini kata kuncinya untuk kemoterapi itu menggunakan obat-obatan yang kuat, sedangkan radioterapi itu menggunakan sinar radioaktif. Untuk cara yang ketiga yaitu operasi. Operasi adalah semua tindakan pengobatan yang menggunakan cara invasif. Apa itu invasif? Invasif adalah suatu tindakan bedah yang lebih meminimalkan luka sayatan dan rasa nyeri pada pasien dengan risiko komplikasi yang lebih rendah dan masa pemulihan yang lebih singkat. Tentunya operasi ini berbeda dengan amputasi, yaitu dengan cara membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan ditangani. Operasi ini bertujuan untuk menghilangkan tumor lokal pada tulang. Yang selanjutnya kita berganti kepada topik yang ketiga, yaitu pergantian sendi, dan terdapat satu metode penyembuhan. Pergantian sendi ini adalah suatu jenis operasi yang dilakukan untuk mengganti sendi yang telah mengalami kerusakan dengan sendi buatan yang disebut dengan protesa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, protes atau dieja dengan PROTHESE adalah ilmu pengetahuan teknik dalam bidang medis yang menguraikan tentang cara pemeriksaan, pengukur, pengegipan, pembuatan, dan pengepasan dari alat-alat pengganti anggota gerak yang hilang. Jadi, protesa ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengganti alat-alat atau anggota gerak yang hilang. Contohnya seperti gigi palsu juga itu termasuk protesa. Nah, pergantian sendi ini dilakukan dengan cara pembedahan untuk mengganti sendi yang rusak dengan logam. Bunggol sendi nantinya akan diganti dengan logam campuran. Topik selanjutnya yaitu transplantasi sumsum. Transplantasi sumsum tulang adalah prosedur medis untuk menggantikan sumsum tulang yang rusak akibat penyakit, infeksi, ataupun kemoterapi. Jadi salah satu efek samping dari kemoterapi juga itu dapat mengganggu sumsum tulang. Transplantasi sumsum yaitu sumsum merah dari seseorang ditransplantasikan kepada orang lain. Dalam hal ini diperlukan teknik khusus untuk memindahkan sumsum dari donor yang sehat dan menyuntikkannya ke resipien tanpa merusaknya, karena sumsum sangatlah lunak. Untuk topik yang selanjutnya adalah skoliosis congenitalis. Skoliosis congenitalis merupakan kelainan perkembangan tulang belakang yang tidak diketahui secara pasti. Penyebabnya yang muncul sejak awal masa kehidupan janin dalam kandungan. Untuk penyembuhan skoliosis congenitalis ini terdapat 4 cara penyembuhan. Yang pertama yaitu pemberian obat pada pengidap skoliosis dewasa dengan tujuan meredakan rasa nyeri. Jadi obatnya itu berfungsi bukan menyembuhkan, namun hanya meredakan rasa nyeri saja. Yang kedua yaitu observasi dengan X-ray setiap 6 bulan untuk memantau perkembangan lengkungan tulang. Yang ketiga yaitu dengan memberikan penyangga untuk menghentikan lengkungan pada tulang belakang dan biasanya diberikan pada pengidap skoliosis anak kecil yang memiliki sudut lengkung lebih dari 20 derajat. Sedangkan untuk cara yang terakhir, yaitu melakukan operasi jika perawatan skoliosis di atas tak kunjung sukses dan lengkungan tulang belakang lebih dari 50 derajat. Yang selanjutnya, topik ini masuk ke dalam teknologi, yaitu tangan dan kaki bionik. Tangan bionik adalah tangan buatan yang fungsional. Pengembangan tangan bionik ini ditujukan bagi penyandang amputasi transradial agar dapat memiliki tangan protesik atau tangan palsu. Sedangkan untuk kaki bionik merupakan kaki buatan yang dilengkapi dengan perangkat Bluetooth. Namun, ada juga kaki bionik
Namun ada juga kaki bionik yang dikendalikan pikiran, yang merupakan salah satu usaha terus-menerus untuk mengembangkan kaki palsu yang mereproduksi proses berjalan yang kompleks, baik untuk membantu pemulihan gerak bagi mereka yang diamputasi atau untuk orang yang bermasalah lain seperti cedera tulang belakang. Poin yang selanjutnya yaitu penanggulangan kaki O. Kaki O atau dalam bahasa medisnya genovarum adalah kondisi ketika kedua tungkai tampak melengkung keluar sehingga menyerupai bentuk O saat berdiri. Kondisi ini cukup sering terjadi pada anak-anak dan biasanya dapat membaik dengan sendirinya. Namun, kaki O perlu ditangani jika sudah menyebabkan anak sulit berdiri atau berjalan. Sedangkan untuk penanganan kaki O ini biasanya baru perlu dilakukan jika kaki O sudah parah atau terlihat ekstrim dan membuat anak tampak kesakitan serta sulit berjalan. Terdapat 3 metode, yaitu penggunaan sepatu khusus atau orthotik. Yang kedua, penggunaan alat bantu penyangga kerangka atau braces atau cast. Ini juga mirip seperti gips tadi. Dan yang ketiga yaitu operasi untuk memperbaiki bentuk tulang tungkai dan kaki. Poin yang selanjutnya adalah fiskosuplementasi. Fiskosuplementasi adalah menyuntikkan asam hyaluronas ke celah-celah sendi untuk memperbaiki gizi dan pelumasan. Ini juga merupakan sebuah pengobatan efektif untuk osteoartritis ringan hingga sedang pada lutut, menghilangkan nyeri, mengurangi gesekan, dan memperbaiki fungsi sendi lutut. Yang selanjutnya, teknologi yang selanjutnya adalah cangkok tulang rawan. Transplantasi tulang atau cangkok tulang adalah tindakan medis yang dilakukan dengan cara mengisi bagian tulang yang rusak dengan tulang baru atau tulang pengganti. Teknik ini dengan cara menanam tulang rawan pasien dan memindahkan jaringan tersebut ke area yang rusak. Cangkok tulang bertujuan untuk memperbaiki dan membentuk kembali tulang yang rusak. Untuk yang selanjutnya, yaitu juga poin yang terakhir adalah hypopotamic rickets. Hypopotamic rickets ini, atau dalam bahasa Indonesia itu rakitis, adalah gangguan di mana tulang menjadi terasa agak menyakitkan dan mudah bengkok karena darah mengandung kadar fosfat yang rendah. Untuk penanggulangan dari hypopotamic ricket ini, dengan cara menjemur anak di bawah sinar matahari secara rutin, memberikan anak makanan kaya kalsium dan vitamin D seperti ikan dan telur, memberikan suplemen kalsium dan vitamin D bila asupan dari makanan kurang, dan juga suntik vitamin D setiap tahun bila anak tidak bisa mengonsumsi suplemen, menderita penyakit hati atau penyakit khusus. Nah, namun apabila rakitis ini sampai menyebabkan kelainan tulang, dokter akan menyarankan penggunaan alat penyangga untuk menunjang pertumbuhan tulang anak. Jika kelainan tulang sudah tergolong parah, dokter akan melakukan operasi untuk memperbaiki tulang anak. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ayeuna kapamilon ieu seminar pilih aya anu acan paham kumaha teknologi untuk menanggulangi gangguan pada sistem gerak kanggo ngadu dipastihan waktos kanggo ngadugikeun patarosan ka panggijeun teu kenging hilap sebat kenami sareng kawit kelasna di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Adini dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa menanggulangi atau terhindar dari gangguan hypopotamic rickets? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
Mangga bilih aya anu bade aya nu ditaroskeun deui supados pertarosana ditampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasana dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya ingin bertanya, adakah gangguan pada sistem gerak yang belum bisa ditangani oleh teknologi? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobi ka saderek Nurul biasa pertanyaanna ditulis di lewat chat. Margi teu kadangu nembe suantena. Panginten patarosan anu atos ditampung aya 2 patarosan anu kahiji ti saderek Puput Andini. Bagaimana caranya agar kita bisa menanggulangi atau terhindar dari gangguan hipopospatemik? Anu kaduana patarosan ti Nurul nyaeta adakah gangguan pada sistem gerak yang belum bisa ditangani oleh teknologi? Mangga kapang jejer waktu sareng tempatna disanggakeun. Kamu ngawaler pertanyaan. Terima kasih kepada saudari moderator dan juga kepada rekan-rekan yang telah memberikan pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu dari saudari Puput Andini, bagaimana cara mencegah agar tidak mendapatkan penyakit hypophosphatemic rickets? Itu tentu sangat mudah karena hypophosphatemic rickets ini adalah penyakit karena kekurangan fosfat. Tentunya dengan cara berjemur di bawah sinar matahari selama 10-15 menit. Sebelum berjemur, gunakan krim tabir surya agar kulit tidak terbakar sinar matahari dan terhindar dari resiko kanker kulit. Itu agar tulang kita mendapatkan lebih banyak vitamin D. Yang selanjutnya, mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin D seperti kuning telur, ikan, dan minyak ikan. Yang selanjutnya yaitu dengan mengkonsumsi suplemen vitamin D sesuai anjuran dari dokter. Kecuali apabila ibu hamil, itu harus memeriksakan diri ke dokter terlebih dahulu. Yang selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, yaitu gangguan pada sistem gerak yang belum bisa ditangani oleh teknologi adalah kerusakan pada syaraf
warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo anu sanesna aya patartosan deui asana teu? Pami saya alhamdulillah ieu seminar teh soseng teh boga manfaat kanggo urang sadayana. Hapunten tina sagala kalepatan kuring sareng rerencangan. Mangga nyanggakeun deui ka panata acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mung sakitu wae anu tiasa dipitahatur. Mugi-mugi aya manfaatna pikeun urang sadayana. Hapunten bilih aya kalepatan dina cariosan abdi asana pirekan abdi. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.